Shalom. Hargai hadiah yang tidak terkatakan. Diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Disitu katakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya, kita sudah mendengar beberapa hari ini, baik di Bapak Gembala maupun dari rekan khotbah. Ini semua tentang karunia. Karunia itu suatu hadiah, sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Bukan artinya hadiahnya cuma-cuma itu pasti murah. Bahkan ini adalah hadiah yang tidak bisa dibeli. Hadiah yang tidak terbeli. Petrus mengatakan bahwa nilainya itu lebih dari emas dan perak. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 kita lihat. Petrus membandingkan bahwa emas dan perak pun tidak senilai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah karuniakan. Nah, beberapa hari ini kita juga tahu, Ibu Bapak juga tahu, di mana harga emas sudah melambung sangat tinggi, dan orang berlomba-lomba untuk memilikinya. Kira-kira kalau barang mahal seperti emas atau perak, apakah akan disimpan sembarangan? Saya kira tidak begitu. Orang yang normal, yang tahu menghargai tentang sesuatu, dia akan simpan baik-baik. Dia akan simpan di tempat yang terbaik. Kalau perlu nyewa safe deposit supaya aman, supaya tidak hilang, supaya tidak dicuri. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa Yohanes 3 ayat 16. Nah, di sini katakan bahwa yang diberikan itu bukan benda, bukan seperti emas atau perak, tapi nyawa atau darah Yesus sendiri. Dan itu sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak ada yang setara, tidak ada yang senilai, terlalu tinggi, karena ini menyangkut tentang diri Allah sendiri. Jadi begitu mulia, begitu mahal. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghargai untuk sesuatu yang Tuhan sudah berikan yang begitu mahal ini? Apa kita akan menyimpannya dalam hati kita saja, baik-baik dan selesai semuanya? Tidak peduli lagi akan yang lainnya? Atau ada sesuatu yang perlu kita lakukan, sesuatu yang perlu kita utarakan, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, saya ambil di 2 Korintus pasal 9, khususnya di ayat yang ke-13, 14, dan 15. Atau ke-12 dulu. Jangan bacakan ayat ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini maksudnya adalah Paulus mengajak jemaat Korintus untuk ikut serta memberikan dari apa yang mereka punya untuk jemaat di Yerusalem, jemaat Kristus Yerusalem. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus di Yerusalem maksudnya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13. Nah, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka atau jemaat di Yerusalem memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ayat 14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Nah, ditutup dengan ayat 15. Syukur pada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi di sini Paulus mengajak dan menyatakan sesuatu tentang jemaat di Korintus ini. Ada hal-hal yang penting yang tidak bisa hilang ketika seseorang sudah menerima sesuatu yang sangat berharga yang tidak ternilai, yang kita tahu itu adalah darah Yesus sendiri.
Dan ternyata tidak selesai hanya di situ, karena ternyata ada tugas-tugas atau ciri-ciri orang yang menghargai hadiah yang sudah diberikan. Jadi poin pertama yang saya akan bawakan adalah jangan padamkan terangmu. Apakah kita bisa membagikan hadiah yang Tuhan berikan pada kita? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Kita tahu bahwa ada ciri-ciri orang yang sudah menerima hadiah dari Allah atau orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Coba kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 24. Di situ dikatakan ada ciri-ciri orang yang sudah diberi hadiah oleh Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertama di sini katanya ada sesuatu yang berubah. Di mana daging atau sesuatu yang di dunia ini sudah berada di bawah hadiah yang Tuhan berikan. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 13. Ada sesuatu yang Tuhan berikan, suatu ciri atau di sini katakan materai. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah diberi hadiah ini? Di dalam dia juga kamu telah mendengarkan firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu. Jadi ternyata ciri-ciri orang yang sudah diberi hadiah yang sangat berharga itu, yang tidak terkatakan itu atau yang tidak bisa dideskripsikan itu adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah nanti juga diperjelas lagi di Wahyu pasal 7 ayat 3 di mana ada tanda-tanda yang membedakan antara orang yang sudah mempunyai hadiah, yang sudah memiliki hadiah dari Tuhan dengan orang-orang yang belum mau menerima hadiah yang begitu mahal yang ditawarkan tapi mereka belum memilikinya, yaitu tanda di dahi mereka. Atau dengan kata lain ada tanda yaitu Roh Kudus. Kenapa ini sangat penting? Karena ternyata ketika seorang dimeteraikan, maka kita bisa melihat ada satu perubahan sikap, ada satu perubahan pandangan, ada satu perubahan perbuatan. Nah ini dituangkan oleh Paulus di 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Di sini ada beberapa ciri orang yang sudah menerima hadiah dari Tuhan dan responnya yang diutarakan itu seperti apa. Yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji. Yang pertama ada tahan uji. Dalam pelayanan itu, yang kedua ada kata pelayanan. Nanti kita ulas satu persatu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Ada ketaatan. Dalam pengakuan akan Injil Kristus. Ada hubungannya dengan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu. Ada hati yang murah hati. Dalam membagikan segala sesuatu dan mereka dan dengan semua orang. Jadi di sini disebutkan ada beberapa. Ada tahan uji. Ada tentang pelayanan. Ada tentang pengakuan Injil. Ada tentang mengucap syukur. Mari kita lihat yang pertama. Tahan uji. Tahan uji atau dalam bahasa aslinya dokime. Dokime itu adalah suatu bentuk pernyataan yang membuktikan kalau seseorang itu sudah lulus. Sudah lulus. Dia buktikan dia bisa. Dia buktikan dia berhasil. Dia buktikan dia bisa melakukan hal itu. Nah itu dokumen. Apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus ini yang menunjukkan bahwa mereka begitu menghargai hadiah yang Tuhan sudah berikan. Yaitu mereka memberikan juga kasih karunia yang Tuhan berikan. Mereka bagikan dalam bentuk, kalau dalam konteks ini dalam bentuk materi. Atau dalam bentuk uang. Di mana jemaat atau saudara-saudara seiman di Yerusalem sedang kesulitan. Mereka sedang dalam masa-masa sulit di Yerusalem. Sedangkan jemaat di Korintus itu jemaat yang sangat-sangat kaya.
Mereka berhasil dalam segala sesuatunya, termasuk dalam pelayanan mereka, dalam karunia-karunia yang mereka dapatkan, karunia roh. Nah, Paulus katakan, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tahan uji. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepedulian. Dengan kata lain, sebenarnya kepedulian ini artinya sangat luas. Zaman sekarang kita sebagai gereja Tuhan, apakah kita memiliki kepedulian kepada orang-orang yang bergerak di penginjilan, yang sedang berjibaku untuk menyampaikan Injil kebenaran Tuhan di lapangan, dan mereka membutuhkan dana, membutuhkan dukungan doa, dukungan dana. Ya kita tahu, termasuk gereja kita juga mensuplai atau mendukung orang-orang yang bergerak dalam penginjilan ini di suku-suku tertentu atau kelompok tertentu. Nah, apakah kita masih ikut terlibat? Paulus katakan ciri-ciri orang yang sudah menerima hadiah yang besar dari Tuhan itu, mereka juga membagikan sesuatu kepada saudara seiman yang memerlukan. Dan di sini lebih jelas bahwa ini ada hubungannya dengan pelayanan kerajaan Allah. Sesuatu pergerakan yang sedang dilakukan dan mereka membutuhkan secara materi maupun secara dukungan, secara moral. Atau Pak Gembala katakan kita masih nyaman dengan self-center. Yang penting saya aman, yang penting saya cukup. Saya berkecukupan, saya tidak memerlukan segala sesuatunya. Dan saya tidak peduli. Paulus katakan, jemaat Korintus menunjukkan bahwa mereka tahan uji dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa mereka peduli kepada pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Apa yang mereka miliki, mereka bagikan. Nah, itu yang pertama, tahan uji. Masih ada nggak kepedulian? Apakah kita lulus ketika Tuhan percayakan seperti jemaat Korintus, percayakan tentang sesuatu yang berkecukupan, berkelimpahan, bukan hanya materi saja, juga karunia-karunia, doa yang bisa dilakukan, apa kita masih peduli? Yang kedua, melayani atau ministry. Melayani itu luas sekali. Di sini kalau dalam bahasa aslinya dipecah jadi dua, yaitu diakonia dan koinonia. Apa itu? Diakonia itu adalah satu tindakan pelayanan atau pelayanan kasih, bisa juga dalam bentuk memberi seperti yang tadi pertama, bisa dalam bentuk melayani jemaat, nggak harus selalu berbentuk uang, bisa dalam bentuk doa syafaat, bisa dalam bentuk pelayanan doa pada orang sakit, bisa juga berarti menjadi pekerja di gereja, melayani, berikan service, dalam bahasa Inggrisnya satu service, satu pelayanan untuk jemaat. Tetapi ciri-cirinya adalah ini ditujukan atau dilakukan bukan untuk mendapatkan bayaran atau upah yang sepertinya dianggap suatu pekerjaan duniawi, di mana kita berusaha, kita bekerja, dan kita harus dibayar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Di sini ada satu tindakan yang disebut dengan pelayanan. Artinya diberikan dengan cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Tuhan katakan, engkau telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Dengan apa? Dengan percuma, dengan gratis. Dan dia ditunjukkan oleh jemaat di Korintus dengan melakukan diakonia. Pelayanan kembali kepada jemaat, kepada teman-teman seiman, kepada pekerja, kepada orang-orang atau jemaat di tempat lain. Yang kedua adalah koinonia. Koinonia ini terjemahan umumnya persekutuan. Tetapi dalam melakukan diakonia, dalam melakukan pelayanan, itu harus ada persekutuan. Ada satu hubungan atau relasi antara orang yang melayani dengan orang yang melayani atau sama saudara seiman. Terjemahan lain mengatakan mereka memberikan kontribusi kepada jemaat di Yerusalem. Jadi mereka
memberikan sumbangsih. Ada perannya, ada ikatan, ada kepedulian, ada saling keterhubungan antara jemaat dengan jemaat lainnya. Ini menjadi satu ciri yang penting ketika seorang mengatakan, saya sudah mendapatkan hadiah yang terbesar dari Allah. Dan dia lakukan sesuatu, yaitu dengan melakukan pelayanan atau ministry. Ministry luas sekali, tidak harus selalu dalam bentuk pekerja di gereja, seperti yang tadi sudah dikatakan. Sumbangsi dalam bentuk doa, dalam bentuk mendukung pelayanan kerajaan Allah. Misalnya kita kan tahu di sini bahwa penajaan Alkitab itu masih sangat membutuhkan biaya yang besar. Dan itu sangat penting untuk menjangkau suku-suku di Indonesia ini salah satunya. Seperti itu. Atau buku kuning. Yang sangat urgent untuk mereka miliki sehingga mereka bisa mengenal Kristus. Terlibat, ada kontribusi, ada pelayanan yang dilakukan. Yang menarik, ketika kita teliti antara diakonia dan koinonia ini, ada suatu yang harus dilakukan oleh jemaat. Yaitu yang disebut dengan diasah atau diproses. Ketika seorang melayani, melakukan diakonia, melakukan koinonia, maka dia akan diproses. Diproses seperti apa? Diproses kedewasaannya. Diproses kedewasaan rohaninya. Bagi orang yang sudah melayani, kita tahu pasti dalam pelayanan itu ada gesekan. Ada perbedaan pandangan. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan tata cara. Perbedaan manajemen. Tapi, Bapak Gembala sudah jelaskan, kalau seseorang ditujukan matanya kepada Kristus, kepada hadiah yang terbesar itu, makanya seharusnya yang di bawahnya itu harusnya ditundukkan juga kepada Kristus. Bukan kepentingan kita lagi. Jadi kepentingan utamanya untuk apa? Nah itu yang sangat penting, yang disebut dengan proses. Makanya dikaitkan dengan kedewasaan iman. Kedewasaan akan pengertian akan firman Tuhan. Dan tentu di sininya kalau kita lebih lanjut juga menyangkut ketulusan. Ketulusan. Apakah sesuatunya dilakukan dengan tulus atau masih menginginkan suatu upah atau reward atau balasan. Sangat menarik sini. Kalau jemaat Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa dengan keterbatasannya juga di daerah yang lain. Tetapi mereka secara materi, secara rohani diberkati luar biasa. Dan Paulus ingatkan, seharusnya ini menjadi ucapan syukur bagi semua jemaat melihat jemaat Korintus yang begitu luar biasa ini. Oleh karena itu Paulus katakan, apakah masih ada ketulusan di jemaat Korintus? Atau masih harus dipaksa untuk terlibat dalam diakonia, dalam koinonia? Nah, Paulus katakan semuanya ini sesuatu yang diuji, sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk kontribusi, dalam bentuk kepedulian, itu harus diikat oleh satu yang disebut dengan pengakuan Injil. Pengakuan Injil. Jadi kalau kita baca kembali ayat ke-13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Ada pengakuan Injil. Jadi semua diikat dalam kebenaran firman. Jadi terang. Bagaimana seorang bisa dikenal bahwa dia adalah murid Kristus? Bahwa dia sudah menerima anugerah yang terbesar. Dari kelakuannya, dari tindakannya, dari cara mengambil keputusannya, dari kesaksian hidupnya, dari gaya hidupnya. Jadi ini menyangkut tentang kesaksian hidup. Orang bisa memberi, orang bisa melayani, orang bisa tahan uji, bisa lulus. Tapi apakah dia berdasarkan firman Tuhan atau dia memakai firman yang lain atau memakai aturan yang lain yang di luar firman Tuhan, yang mungkin secara manusia hasilnya sama-sama baik.
Kalau kita lihat pergerakan gereja, di mana gereja juga banyak denominasi atau memisahkan diri karena sebagian mulai keluar atau meninggalkan Injil. Injil tidak dipatok menjadi satu yang harus lagi, di mana mereka melakukan banyak amal, saya sebut amal, bukan pelayanan, amal, sesuatu yang mengeluarkan juga tenaga, materi, tetapi dasarnya bukan Injil. Dasarnya adalah kemanusiaan atau humanisme. Dan ini sangat berbahaya, karena kalau ini bergeser, tindakannya mirip, kelakuannya mirip. Yang dikeluarkan dan apa yang dilakukan mirip. Tapi bukan berdasarkan Injil, berdasarkan belas kasihan, berdasarkan rasa kemanusiaan. Bukan itu salah, tetapi basisnya sudah bukan Injil lagi. Jadi artinya apa? Artinya bukan Kristus lagi. Jadi hadiah yang mahal itu, yang dimana sebenarnya hadiah itu adalah Kristus sendiri, tidak ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah perbuatan manusia, perbuatan baik. Dan itu akan dipuji oleh manusia hanya sebagai perbuatan baik, di mana Injil tidak ditekankan. Injil tidak dimuliakan. Nah, ini gampang sekali ciri-cirinya. Kalau kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu, melakukan diakonia atau koinonia, orang mengagungkan perbuatan kita, orang memuji kebaikan kita. Nah, kita perlu berhati-hati, kita perlu tanda tanya. Apakah yang dimuliakan itu adalah diri kita, perbuatan kita, atau Kristus? Nah, di sini jelas sekali. Di ayat ke-13 dikatakan mereka mengucap syukur karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Jelas sekali. Di mana jemaat di Yerusalem, mereka bersyukur kepada Tuhan. Walaupun lewat jemaat Korintus, lewat jemaat di Makedonia, dengan sumbangan mereka, dengan perbuatan baik mereka. Tapi mereka memuliakan Kristus. Artinya, tujuan utamanya adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Ini sangat penting karena kalau ini sudah bergeser, maka kita akan masuk ke dalam akhir zaman di mana Tuhan katakan, Tuhan, ada orang yang mengatakan pada Tuhan seperti ini, Tuhan, aku sudah melakukan hal ini. Aku sudah mendoakan orang. Aku sudah menyembuhkan orang. Aku sudah melakukan sesuatu untukmu. Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Engkau lakukan itu adalah kejahatan. Mengapa kejahatan? Karena untuk diri sendiri, untuk kemuliaan pribadi. Biar saya dikenal, biar saya tenar, biar saya naik, biar saya dimuliakan, dan orang berterima kasih, orang senang dengan apa yang saya lakukan, tapi mereka tidak memuliakan Kristus. Kristus dikesampingkan. Nah, itu disebut dengan hadiah yang mahal, tapi disimpan. Disimpan baik-baik, biar orang lain tidak lihat. Kalau Anda punya lukisan, seperti yang Bapak Gembala katakan, lukisan yang mahal, yang baik, yang bagus, bagaimana atau apa yang ingin dilakukan? Menikmatinya sendiri atau membagikan? Biar orang lain juga bisa lihat. Lihat loh ini lukisannya, luar biasa. Lihat loh ini karya yang agung, karya yang mulia. Makanya orang bikin museum, supaya orang bisa melihat barang-barang yang mahal, yang tidak ternilai itu. Supaya orang umum bisa lihat, oh ini yang disebut barang yang mahal itu. Nah, ketika seorang mengesampingkan Kristus, maka Kristus itu dikucilkan, ditutup dengan kemuliaan kita. Sehingga Kristus tidak terlihat dan orang bilang, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu orang Kristen yang baik. Tapi Kristus hilang lenyap. Dan yang Paulus katakan, jangan sampai Injil itu dikesampingkan, Kristusnya dihilangkan. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi ketika semua ini dilakukan, kita melakukan diakonia, kita melakukan koinonia, kita melakukan pelayanan, dan kita diuji dan lulus. Maka dikatakan mereka semua akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan pada kita, kepada
Tuhan. Ada pengakuan akan Kristus, kemuliaan Kristus dinyatakan. Nama Allah dimuliakan, bukan kepada saya lagi, tetapi semua dikembalikan untuk Tuhan. Kalau di Barat itu ada acara namanya, mereka lakukan setiap akhir tahun, ada namanya Thanksgiving. Ya, makan bersama, kumpul. Apakah mereka kumpul untuk makan-makan, menikmati berkat yang Tuhan berikan, atau ada sesuatu di balik itu? Kalau kita lihat dari sejarahnya, Thanksgiving itu artinya mengucap syukur kepada siapa? Seharusnya kepada Tuhan untuk apa yang sudah mereka lalui. Karena banyak dari mereka juga yang menjadi pendatang, terutama ke Amerika Serikat dari Inggris. Mereka di mana mereka harus melalui banyak kesulitan, melalui gejolak, melalui laut, dan juga tantangan yang tidak sedikit. Ketika mereka sampai, mereka menyatakan rasa syukur mereka, dan itu menjadi satu budaya yang disebut dengan Thanksgiving. Jadi Thanksgiving ini sebenarnya bukan untuk makan-makan kumpul bersama, tapi ada satu momen untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita juga lakukan, semua gereja lakukan. Kita menikmati penjamuan kudus, itu kan mengingat apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, dan kita mengucap syukur di situ. Kita nyatakan bahwa Tuhan sudah menebus kita, dan kita sangat menghargai, sangat mengucap syukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, kalau di sini, dari penutup, kita lihat bahwa Paulus mengajak jemaat Korintus ini untuk ikut memberikan apa yang mereka miliki kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Sama-sama orang Kristen. Apakah sebenarnya ini masih berlaku? Mari kita lihat di Roma pasal 15 ayat 27. Roma pasal 15 ayat 27. Sebenarnya ada satu konsep yang sebenarnya masih berlaku. Keputusan ini memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Dengan kata lain, sebenarnya kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita dalam Kristus yang berada masih di sana, masih tinggal di Yerusalem, di Israel. Kita harus turut sebenarnya memperhatikan mereka juga, karena mereka tantangannya lebih berat dibanding kita. Kita ini adalah orang asing yang dicangkokkan, yang sebenarnya tidak layak, tapi dicangkokkan di pohon yang utama. Roma 11 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 11 ayat 17 sampai 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, atau yang sebenarnya harusnya dibuang, dibakar, telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18. Karena itu janganlah kamu sombong, jangan bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi kita harus tahu posisi kita. Kita adalah orang asing yang mendapat hadiah yang besar itu, dapat karunia itu. Tapi kita jangan menyombongkan. Jangan turut dalam tindak-tindakan yang merugikan saudara-saudara kita di sana. Jangan ikut mencela. Karena ini kita harus sadar, kita itu siapa? Kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapat karunia karena mereka. Nah, ayat terakhir, mari kita lihat Mazmur 122 ayat 6. Nah, ini satu tindakan lagi yang saya kira perlu ditekankan, jangan sampai kita salah berdoa, salah melangkah. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Minimal kita doakan untuk saudara-saudara kita, saudara seiman kita yang masih tinggal di Yerusalem. Mereka tantangannya lebih besar.
mereka tantangannya lebih kuat karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan kita mengucap syukur kalau kita yang tidak layak ini mendapatkan bagian dari berkat-berkat Abraham yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, jadi pagi hari ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Sudahkah kita tahan uji? Sudahkah kita melakukan diakonia, koinonia? Ada kepedulian, ada ikut serta dalam proyek kerajaan Allah? Dan apakah itu ditutup atau dilingkupi dengan Injil hanya untuk Kristus? Dan biarlah semua apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.